Di dunia One Piece, kebanyakan karakter kuat punya satu kesamaan, yaitu kekuatan buah iblis. Tapi, ada satu karakter yang gak punya hal itu. Gak bisa berubah bentuk, gak punya elemen api, es, bahkan magma. Tapi ketika dia datang, orang yang berada di dekatnya bisa sampai pingsan hanya dengan auranya. Dialah Shanks. Shanks adalah satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis. Semua kekuatannya murni datang dari haki. Dan ini penting karena di dunia One Piece, haki adalah kemampuan dasar setiap manusia. Ada 3 jenis haki. Yang pertama, Houshoku Haki atau haki raja. Yang kedua, Kenbonshuku Haki atau haki pengamatan. Dan yang ketiga, Mushoku Haki atau haki persenjataan. Dan dari semua itu, Houshoku Haki adalah yang paling langka. Hanya orang dengan jiwa raja yang bisa memilikinya. Dan Shanks menguasai semuanya. Shanks bukan cuma punya hal itu, tapi dia bisa mengendalikan Houshoku Hakinya dengan luar biasa. Di film Red, dengan sekedar tekanan hakinya, ia bisa membuat ribuan orang kehilangan kesadaran dalam radius yang sangat luas. Tapi, kekuatan Shanks tidak cuma soal Houshoku Haki. Saat menghadapi Kid, Shanks menggunakan Kenbonshuku Haki tingkat tinggi, yang membuatnya merasakan bahaya yang akan datang. Ini bukti insting yang dimiliki Shanks bisa memprediksi sebelum pertempuran dimulai. Oda bahkan mengatakan Shanks bisa melihat sedikit ke masa depan, sama seperti Katakuri. Setelah melihat kemungkinan serangan mematikan dari Kid, Shanks langsung bergerak duluan. Satu tebasan cepat, dan Kid tumbang seketika. Tidak ada duel panjang, tidak ada adegan yang penuh drama, hanya keputusan tepat dalam sepersekian detik. Ini bukti bahwa insting dan prediksi Shanks bukan sekedar refleks, tapi dia bisa memprediksi sebelum pertempuran dimulai. Shanks juga dikenal memiliki Boshoku Haki yang sangat kuat. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika di Marineford. Ketika dia menahan tinju lava Akainu dengan satu tangan dan pedangnya. Lava Akainu yang bahkan bisa melelehkan badan Jinbei dan menewaskan Ace. Tapi serangan lava Akainu tidak menembus pertahanan Shanks sama sekali. Itu menandakan kualitas haki pertahanannya sudah berada di tingkat tertinggi. Houshoku Haki Shanks bukan hanya bentuk kekuatan, tapi juga bentuk intimidasi mental kepada lawannya. Dalam Strong World Databook, dijelaskan kalau Houshoku Haki bisa membuat lawan kehilangan kesadaran tanpa kontak fisik. Dan Shanks sejauh ini adalah salah satu pengguna terkuatnya. Ketika Luffy berhasil menjatuhkan 50.000 musuh dengan Houshoku Haki di Pulau Manusia Ikan, Eiichiro Oda kemudian menulis di SBS bahwa Shanks mampu menggandakan efek itu. Artinya, Shanks berpotensi menjatuhkan hingga 100.000 orang sekaligus. Contoh paling jelas dari efek aura ini muncul di Aquano. Saat Green Bull hendak menyerang, Shanks menekan Houshoku Hakinya dari jarak puluhan kilometer. Dengan tekanan tersebut, akhirnya Green Bull menyerah. Tanpa tebasan, tanpa luka, tapi karena tekanan dari kejauhan. Shanks bahkan belum mengeluarkan pedangnya. Tekanan itu
bukan cuma dirasakan Green Bull, bahkan Luffy, Zoro, dan Sanji yang masih berada di Onigashima juga merasakan tekanannya. Shanks bukanlah karakter yang sering terlihat dalam cerita One Piece. Tapi setiap kali ia hadir, itu selalu ada di momen besar. Pada momen pertama, Shanks datang ke kapal Whitebeard. Dengan aura haki yang membuat sejumlah awak Whitebeard pingsan, tetapi Shanks datang bukan untuk menantang Whitebeard, tapi untuk memperingatkan. Ia tahu sesuatu yang berbahaya sedang terjadi di lautan. Seseorang dari dalam keluarga Whitebeard sendiri, Marshal Litich, akan membawa malapetaka besar. Ia datang dengan rasa hormat dan dengan niat untuk menyelamatkan Ace sebelum semuanya terlambat. "Berhentikan Ace," katanya. "Tolong hentikan dia sebelum semuanya berubah menjadi perang besar." Namun Whitebeard menolak dan marah kepada Shanks. Di atas kapal Moby Dick, angin berhenti berhembus. Langit terbelah oleh benturan haki keduanya. Dan pertemuan ini menjadi awal dari tragedi besar di Marineford. Waktu terus berjalan, dan apa yang dulu Shanks peringatkan akhirnya menjadi kenyataan. Di momen kedua, Ace tetap mengejar Teach hingga pada akhirnya kalah dan tertangkap oleh Angkatan Laut. Mendengar kabar tersebut, Whitebeard langsung berlayar untuk menyelamatkan Ace. Dia bahkan menggerakkan seluruh armadanya. Dan salah satu perang terbesar dalam sejarah pun dimulai. Singkat cerita, saat Whitebeard dan Ace telah gugur, pertempuran belum juga berhenti. Ambisi, amarah, dan dendam terus memakan banyak korban. Di tengah kekacauan itu, seorang prajurit muda bernama Koby berani melangkah maju dan berteriak agar peperangan ini dihentikan. Dan tentu saja, Akainu kesal. Tinjunya yang menyala siap menembus dada Koby. Namun, tinju itu tidak mengenainya. Kilatan pedang menghentikannya. Seseorang berdiri di hadapan Koby. Rambut merah, jubah hitam, dan aura yang membuat seluruh medan perang terdiam. Shanks telah tiba. まだ暴れ足りない奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。 Di momen itu, semua mata menatap Shanks. Bahkan Sengoku, pemimpin tertinggi Angkatan Laut, hanya menghela napas. Sampai pada akhirnya, Sengoku mengatakan perang ini sudah berakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, perang dunia berhenti. Bukan karena kemenangan atau kekalahan, tapi karena adanya aura, wibawa, dan kebijaksanaan seorang Shanks. Dan momen terakhir, ketika ia datang ke Wano, setelah Kaido dan Big Mom dikalahkan oleh Luffy, Kid, dan Law, Shanks muncul di perairan dekat Wano. Tapi dia tidak datang untuk berperang. Saat itu, Green Bull, admiral baru Angkatan Laut, menyerang Wano. Bermaksud menangkap Luffy setelah kemenangan besarnya. Dan berniat menundukkan negeri Wano yang baru saja berdiri. Namun, sebelum Green Bull bisa mencapai Onigashima, Shanks menggunakan Houshoku Hakinya dari kejauhan.
Tekanan itu membuat Green Bull menyerah dan mundur. Polanya selalu sama. Jika Shanks turun tangan, berarti ada sesuatu hal penting yang akan terjadi atau berubah. Oda seperti sengaja menjaga eksklusivitas karakter ini, karena Shanks bukan tipe orang yang mencari ketenaran. Bukan juga tipe yang berambisi untuk menaklukkan. Ia hanya bergerak ketika sesuatu yang besar dirasa akan terjadi. Tapi di balik semua itu, tujuan Shanks masih jadi misteri besar. Kita tahu dia punya hubungan dengan pemerintah dunia. Shanks terlihat bertemu langsung dengan Gorosei. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia bicarakan. Banyak teori muncul, mulai dari dugaan bahwa Shanks adalah penjaga keseimbangan dunia, sampai yang terbaru bahwa dia punya hubungan darah dengan salah satu Gorosei dan Holy Knights. Meski begitu, yang pasti Shanks bukan sekedar pengamat. Di akhir salah satu cuplikan, dia mengatakan pada Ben Beckman, "Sudah saatnya kita bergerak mencari One Piece." Tapi pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Apakah dia menunggu seseorang? Mungkin Luffy? Atau ada sesuatu yang harus terjadi dulu sebelum dia turun tangan? Dialah Shanks, karakter yang hidup tanpa buah iblis, tanpa tubuh super, tanpa pasukan besar, tapi Shanks tetap disegani semua pihak. Mulai dari bajak laut, angkatan laut, bahkan Gorosei. Karena Shanks bukan simbol kekuatan destruktif, tapi simbol kendali. Dia tahu kapan harus turun tangan, kapan harus diam, dan kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Di dunia One Piece, banyak karakter yang sangat kuat, tapi tidak ada yang bisa membuat dunia berhenti tanpa mengayunkan pedang. Dan sampai sekarang, satu-satunya orang yang bisa melakukan itu hanyalah Shanks.